Ya, Bang Suhardin, kembali lagi di obrolan kita yang kesekian. Udah lupa Bang, saking ini ya Bang ya, saking Saking excited. seringnya. Kita sebenarnya tanpa kita sadari udah banyak juga kita membahas berbagai topik Bang ya. Dan memang viewersnya itu rata-rata di atas 20 Bang. Ada Udah yang sampai 40. segitu. Udah, kemarin terakhir sekitar 60 Bang waktu kita membahas Karena tentang food. terakhir saya pantau penonton itu 44 orang, 4 kali tayang. Oh, enggak, Ini sekarang nanti udah 40, rata-rata 40-an, kemarin ada 60. Bagus lah. Dan ada itu peningkatan kayaknya itu. betul-betul organik Bang, nggak ada kita ini kan. Maksudnya nge-share pun ya cuman ke beberapa teman saja, nggak langsung nyepam gitu. Oke. Berarti memang cukup excited. Oke Bang, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan hal sederhana Bang, sebenarnya pengalaman Abang lah. Karena Abang ini udah cukup aktif di sebuah komunitas, ya termasuk saya juga sih, komunitas Singkwele. Jadi mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih Bang, Singkwele itu ngapain sih? Kemarin kok kayaknya sering kali ke sekolah. Atau jangan-jangan member dari Singkwele ini guru? Atau apa sih? Nah, coba Bang kasih spill dikit lah Bang. Ini pertanyaan dia atau pertanyaan orang itu? Pertanyaan orang yang coba aku sampaikan ke Abang. Karena banyak yang di luar tuh nanya, Singkwele itu ngapain sih ke sekolah? Apa memang itu kerjaannya atau gimana? Coba nge-spill dikit Singkwele itu Bang. Oke. Terima kasih Mas Dian. Masih semangat dalam diskursus yang ada di ACS Singkwele ini. Dan hari ini Mas Dian tiba-tiba nanya Singkwele. Ini yang kedua ya, Singkwelenya. Enggak, yang pertama Bang, kemarin gagal Bang, kurang bagus dah, coba aku edit Bang, kan kurang. Oke, jadi biar pengantar ya, Singkwele itu Mas Dian seperti yang sering saya sampaikan, kita ketahui sama-sama kan, itu komunitas yang memang diharapkan ketika dibentuk itu diharapkan sebagai wadah bagi anak muda Singkwele yang peduli dan konsen terhadap isu-isu mengenai anak muda Singkwele ya, kepemudaan, dan kemudian dalam perkembangannya juga menyasar isu-isu terkait anak, kemudian gender ya kan, kemudian isu-isu perdamaian. Nah, sebenarnya harapannya itu ya, konsen peduli terhadap isu-isu yang ada di ACS Singkwele. Nah, kemudian Singkwele dalam perjalanannya melaksanakan beberapa kegiatan ya kan, melaksanakan kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu dari pemerintahan, kalangan profesional maupun dari dunia pendidikan ya kan. Nah, dalam kegiatan tersebut sudah terhubung, terkomunikasi, membangun relasi dengan berbagai kalangan sampai ke beberapa wilayah di ACS Singkwele. Itu Mas Dian. Jadi yang sering terlihat itu kan ke sekolah itu ya, ke sekolah. Tentu isu pendidikan ya. Ya, karena memang dunia pendidikan itu ya tempatnya anak muda ya, tempatnya orang-orang generasi muda, tempatnya anak-anak. Jadi wajar Singkwele itu sering ke arah situ. Itu Mas Dian. Jadi aku kan melihat Bang ya, maksudnya bagaimana perjalanan Singkwele itu. Dari awal-awal ini Bang, eksistensinya lah, kemunculannya itu kan Singkwele cukup aktif mengkampanyekan tentang sejarah tuh Bang. Sejarah, kemudian nggak lama setelah itu berubah rule-nya kan ke arah pendidikan. Betul. Kemudian sempat lagi ke arah kebudayaan tuh Bang. Nah, kemudian isu-isu prestasi-prestasi anak muda, anak pelajar sekolah, hingga pada akhirnya yang terakhir ini isu terkait dengan anak, terutama di bagian pelecehan. Itu kenapa kok bisa sedinamis itu Singkwele berubah? Ya, karena tujuan utamanya itu ya memang ini ya, konsen peduli terhadap isu-isu yang ada di ACS Singkwele. Sedangkan postingan atau arah fokusnya Singkwele pertama dulu kalau diperhatiin itu ke sejarah budaya ya, itu sebagai pengantar ya, prinsip dasarnya. Jadi semacam ini ya, semacam memperkenalkan, mengkokohkan posisi Singkwele itu, mempedulikan informasi, ini loh ACS Singkwele, ini loh sejarahnya, ini loh budayanya, kemudian ini loh tokoh-tokohnya. Nah, itu sebagai ini ya,
landasan awal, sehingga untuk mengenali Aceh Singkil itu kita tahu sejarahnya, kita tahu siapa tokohnya, ya kan. Nah kemudian setelah itu udah menjadi dasar, kita enak nih ya kan mau dikemanakan Aceh Singkil ini, ya kan, berdasarkan sejarahnya, berdasarkan tokoh-tokohnya, berdasarkan literatur budayanya, ya kan, culture-nya, sehingga rule kita membangun Aceh Singkil tuh berdasarkan itu. Nah artinya gini, kalau Aceh Singkil pernah gemilang, berarti bisa kita wujudkan kegemilangan ke depan. Kurang lebih gitu kalau konteksnya sejarah. Nah, kalau konteksnya budaya, artinya kearifan lokal, nilai-nilai budaya bagi generasi muda itu perlu dilestarikan. Artinya kita membangun Aceh Singkil secara apa ya, secara kemajuan teknologi sekaligus berbudaya, bernilai budaya. Berarti nggak ada semacam alasan-alasan khusus gitu bang? Oh ini karena kami melihat misalnya budaya lagi krisis di Aceh Singkil nih, dan anak muda nih. Itu udah include sebenarnya Mas Yan. Itu udah satu kesatuan. Makanya Singkwele dia setiap event kebudayaan, setiap apa ya, sampai hari ini pun masih sebenarnya masih memperhatikan itu. Bukan berarti ketika ini sudah apa ya, sibuk di dunia pendidikan, kebudayaan disampingkan enggak. Berarti Gitu, tetap digandeng juga bang ya. Betul, Cuman mungkin betul. karena hari ini yang lebih krusial terkait dengan pendidikan, ke arah situ dulu gitu. Nah, di draft ADART Singkwele yang sekarang digagas itu, sedang disusun itu Mas Dian. Lagi digodok, Itu kurang lebih ya, tujuan Singkwele itu didirikan yaitu membangun, memberdayakan generasi muda Aceh Singkil untuk mewujudkan Aceh Singkil Madani, ya kan, berbudaya, bernilai luhur, berakhlak yang baik. Jadi unggul, kurang lebih gini ya, unggul, berbudaya, berakhlak gitu. Jadi generasi muda Aceh Singkil itu ideal ya dalam pandangan apa ya, ketika Singkil ini digagas dalam ADRT-nya itu, anak muda itu harus unggul, berakhlak, berbudaya. Itu aja dulu yang 3 tuh. Nah, jadi itulah misi secara apa ya, visi di dalam ADART itu. Iya, jadi teman-teman sudah terjawab, karena banyak yang mengira Bang Singkwele ini hanya fokus pada pendidikan katanya, hanya fokus pada anak. Berarti Singkwele itu sedinamis itu, maksudnya tidak hanya fokus pada satu hal. Betul. Apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya, Singkwele akan hadir di sana. Betul. Untuk mewujudkan Singkwele emas lah, seperti disampaikan Bang Suhardin. Nah, kemudian Bang, kenapa kemudian abang terjun ke sekolah? Ini kayaknya catatannya udah banyak nih bang, ke beberapa sekolah, mulai dari Danau Paris, Simpang Kanan, Rimo, Singkil Utara. Itu kenapa bang? Kenapa harus turun ke sekolah? Dia kan gini, prinsip yang ini ya. Saya ini kan pernah di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, ya kan, dan menjadi pendamping forum anak, ya kan, selama beberapa waktu. Nah, saya kemudian tertarik pada paham gini Mas Dian, bahwa Aceh Singkil ini dibangun oleh generasi muda hari ini. Itu dulu nih pahamnya. Artinya orang-orang yang masih muda sekarang, anak-anak yang masih menempuh pendidikan, mereka ini adalah orang yang akan membangun Aceh Singkil di masa mendatang. Nah, jika mereka kita jaga jiwa dan raganya, maka sama dengan kita mempersiapkan kualitas manusia Aceh Singkil di masa mendatang. Nah, mereka inilah sasarannya. Kalau orang-orang tua yang kita berdayakan, kita kasih motivasi semangat, kan idealnya orang tua ya habis masa idealisnya, habis masa semangatnya, kan orientasinya juga udah beda. Jadi kalau generasi muda itu kita pahami itu mereka itu aset ya, aset secara ini ya, sumber daya gitu. Mereka inilah yang akan menjadi pihak yang membangun, stakeholdernya, pemangku kebijakannya, orang yang terlibat nanti langsung membangun Aceh Singkil. Ini mereka lah yang lebih diperhatikan gitu Mas Dian. Berarti sederhananya menjaga generasi lah bang ya, untuk ya mimpi-mimpi mereka terjaga. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan Mas Dian, Singkwele itu kemudian memperhatikan isu-isu yang isu-isu yang terkait dengan gender ya kan, kemudian isu-isu agamaan, isu-isu perdamaian. Isu-isu kelompok rentan, kelompok yang perlu diperhatikan. Itu bisa jadi Singkwele menyasar ke situ, dan itu juga sejalan dengan visi Singkwele tadi ya kan. Kita pengen Singkil yang madani bang. Ya, kita pengen Aceh Singkil madani, apalagi di
undang-undang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil itu ada Kata Madani itu, Bang? Ya, kata Madani itu. Itu Mas Dayan. Itu di undang-undangnya, Bang? Iya, undang-undang Baru tahu pembentukan juga tuh, Bang, Kabupaten ya? Singkil. Iya. Berarti itu, Bang, di sekolah apa saja sih materi yang diberikan, Bang? Ya, Kan penasaran ini kita nih, apa sih yang dibicarakan Singkwele ke sekolah-sekolah tuh? betul. Nah, kalau di sekolah-sekolah per hari ini kan sesuai dengan isu yang berkembang ya, itu perundungan ya, bahaya perundungan atau bullying, kemudian kekerasan seksual terhadap anak. Jadi materi-materi yang disampaikan di sekolah itu ya seputaran itu, bahaya bagi pelaku bully, bagi korban bully, bagi pelaku kekerasan, ya kan. Kemudian edukasi ya, pemahaman adik-adik, anak-anak yang di sekolah itu, pemahaman mereka terhadap privasinya, kan, terhadap anggota badannya, kan kayak itu. Lebih kepada itu sih. Jadi minimal ya dari mereka, padahal memang itu kan menjadi perhatian siapapun ya, tapi kita yang mampunya itu ya, menyasarkan anak-anak itu tadi. Kalau kita nasihati orang tua ya rasa-rasanya kita masih masih anak-anak di dalam pandangan mereka. Jadi sesama muda itu rasanya mudah masuk komunikasinya. Keren juga sih sebenarnya, Bang, untuk menjaga imun mereka lah, untuk berani, Bang, ya. Menyampaikan bagaimana caranya, apa saja permasalahannya. Kemudian, Bang, saya melihat nih, Bang, kan Singkwele itu kan bergerak, dia itu kan hampir saya lihat itu selalu menggandeng pihak ketiga, Bang. Artinya kolaborasi, Bang. Itu gimana cara membangun kolaborasi? Apakah memang mencari yang spesifik dulu atau bagaimana sih proses itu, Bang? Dan apakah proses itu terbuka untuk masyarakat luas, untuk berbagai komunitas? Sebenarnya siapapun ya kan, mitra pihak yang punya misi yang sama dengan Singkwele terbuka, dan Singkwele bahkan kurang lebihnya itu mencari kemitraan, mencari pihak yang sejalan ya kan, bukan menunggu ya. Singkwele itu menjemput orang yang ingin menjadi kawan ya kan, dalam misi ini kan, misi menjaga generasi ini gitu. Jadi ya saya pikir Mas Dian, siapapun boleh bermitra dengan Singkwele selama bisa dibangun disusun gerakan-gerakan yang positif untuk Aceh Singkil ini. Jadi dan itu sifatnya relawan, Bang, ya. Relawan. Komitmennya jelas, Bang, ya. Ya, relawan, karena gini, Singkwele itu kan gini Mas Dian, membangun kemudian kegiatan-kegiatan yang semacam ini kita nggak boleh mentok terhadap orientasinya itu keuntungan, karena keuntungan secara ini ya finansial. Karena saya pikir Mas Dian, kalau itu menjadi orientasi pertama, nggak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau itu kita lepas, banyak yang bisa kita lakukan, Mas Dian. Nah, Singkwele meyakini itu masih teguh dengan itu. Bisa banyak yang bisa dilakukan, apalagi dikolaborasikan ya, banyak yang bisa kita kerjain sama-sama tanpa orientasi keuntungan. Jadi kalau ini kan Singkwele buat kegiatan kolaborasi, Bang, tentu mengundang pemateri yang cukup expert lah, Bang. Itu gimana biaya pemodalannya tuh, Bang? Ya. Apakah nanti kan misalnya aku komunitas nih pengen gabung Singkwele, apakah aku harus menyiapkan dana sendiri atau gimana sih proses itu, Bang? Ya sebenarnya gini, nggak ada pungutan, nggak ada iuran, dan bahkan pemateri yang expert tadi terhadap yang mau bersama Singkwele itu tadi, mereka juga tidak meminta imbalan, tidak meminta upah, dan tidak meminta honornya karena mereka juga ini kita kasih pemahaman, dan mereka, saya yakin gini Mas Dian, sering waktu banyak nanti pihak-pihak yang sama dan percaya, yakin, siap seperti Singkwele yang tanpa orientasi keuntungan tadi, dan mereka nggak yang udah ya, yang sudah berlalu, nggak ada pemateri atau teman-teman rekan kerja yang ingin dia menanyakan apakah ada, nggak ada, karena otomatis kalau orang mau bermitra dengan Singkwele, dia harus seperti Singkwele, otomatis gitu, artinya dia harus sama misinya tanpa orientasi keuntungan gitu, Mas Dian. Berarti sekeren itu Singkwele buat kegiatan, Bang, ya. Pematerinya pun orang-orang yang bisa sepemahaman gitu, Bang, ya. Ya, gini sebenarnya prinsipnya gini, yang keren itu adalah orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau melaksanakan kegiatan ini sama-sama Singkwele. Singkwele itu
bukanlah apa-apa tanpa dukungan berbagai pihak. Seperti itu Mas Ian. Karena kolaborasi itu yang menjadi apa ya, core-nya Singkwil itu Bang ya. Ya. Kolaborasi membangun Aceh Singkil. Betul. Ya. Nah Bang, untuk teman-teman yang di luar sana Bang, mungkin ada yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda untuk membangun Aceh Singkil, mungkin ya penyampaian Abang lah untuk generasi yang ada di luar sana Bang. Ya, betul. Siapapun sebenarnya kita, generasi muda, tentu masih ada pikiran, masih ada semangat untuk membangun daerah. Terlepas kegiatan dan bentuknya seperti apa. Membangun Aceh Singkil itu cakupannya luas, baik berkarya dari segi olahraganya, sains ilmu pengetahuan, dalam bekerja, apapun ya kan. Membangun Aceh Singkil itu bisa kita lakuin dimanapun dan kapanpun. Nah, adalah kesempatan bagi kita jika ada membuka diri kolaborasi, maka perlu kolaborasi. Oke, siap. Oke teman-teman, tadilah obrolan kita bersama Bang Suwarin terkait dengan Singkwile. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang ingin mencoba. Aku kemarin Bang, sedikit lagi sebelum kita tutup Bang, ada diajak Bang sama teman-teman untuk ke pesantren terkait dengan diskusi biasalah pembulian gitu Bang kan. Mungkin nanti itu menjadi program Singkwile ke depannya. Nggak apa teman-teman, sampaikan ke kami, mungkin ada ide, ada yang ingin disampaikan untuk berkolaborasi, silahkan. Seperti disampaikan Bang Suwardin, kita terbuka untuk berkolaborasi bersama-sama mewujudkan Aceh Singkil Ahmad Dhani. Oke, see you next time.